Usia hanyalah angka, hip hop ini anugerah, mengalir dalam darah. Hip hopku tak sekedar uang, hip hopku tak cuma dari casing baju dan celana. Rasakan tiap lirik yang tertuang, hip hopku tak sekedar uang. Ku tak memilih tapi ku dipilih, berikan karya yang terbaik atas skill yang sudah diberi. Lirikku dari langit, mereka bilang ini wangsit. Mulutku komat kami terbalut dengan musik cantik. Nah itu. Halo Ker, balik lagi di program Modcast MCC. Nah, kali ini agak berbeda ya. Kalau yang kemarin hostnya cewek, sekarang Oke, bukan itu konsepnya. Sekarang kita agak berbeda karena kita beri tema kali ini Modcast musik. Nah, sesi yang akan membahas tentang teman-teman khususnya di pelaku industri musik. Oke? Nggak usah Favivo was ya, langsung aja. Di sini sudah ada Mas Boim. Yes. Bo Nerutsi. Wah, iki ono Nerute iki ambune. Iya. Ngalam Natal sih kira-kira. Ya, benar gak sih kira-kira? Oke, kita langsung tanya aja ke Mas Boim. Sebelumnya kita sapa dulu, kita punya sebutan di sini namanya Nawak Kreatif. Nawak Kreatif. Halo Mas Boim, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, nama kreatif sedoyo. Saya alhamdulillah sehat. Mas, nama Boim itu di KTP namanya Boim gitu. Kalau di teman-teman di Malang ya udah mulai SMA, SMP sudah familiar namanya Boim. Terus kalau teman-teman di Malang taunya ya mungkin membedakan Boim yang mana, ya Turen itu salah satunya. Salah satu gampang ya. Spesifikasi ini Boim sing Turen, arek Turen. Nah, karena terus waktu zaman SMA dan kuliah sudah mulai di panggung. Bagi pas kuliah main di kafe-kafe. Nah, terus celetuk lah salah temanku drummer si Fanny Set, respect man. Ndelok kan gitu delok. Fanny Set itu drummernya ngasih nama dia karena ngefans sama John Petrucci. Nah, terus guyonane celetukane nyeluk Bo Nerutsi gitu. Boim, si Boim dari Nerut, Bo Nerutsi. Kok kayak malah hip hop kan model kayak gitu-gitu ya, kayak dipas-pasno ngono kan wong Jawa. Tapi sambungannya sampai John Petrucci. Pokoknya ada sini lho, kayak nunut sini tok lho padahal. Siap. Tapi kok kayak masuk. Nah, sejak saat itu di kafe-kafe udah pakai nama Bo Nerutsi sampai sekarang. Jadi ada lokal pride-nya ya. Oh, Nerut. Kudu digawa terus gak lali. Siap. Oke, tadi sedikit disinggung soal awal perjalanan karir. Drummer awalnya. Iya, jadi awalnya dulu SMP pertama naik panggung itu aku sama almarhum Basia. Ingat kan Basia Flanela, ex Flanela. Oh, iya. Kita sama-sama di Turen. Lagu pertama aku ingat tuh SMP kelas 2 itu lagunya Junior itu anak Ekos Plus ya waktu itu. Yang lagunya ke Jakarta. Aku eling kok. Kan temponya kan cuma gitu kan. Sama lagunya ada band Bondowoso, BNE Jember itu Tato band. Ngerti gak? Lagu nih. Masih ada masih adakah waktu tersisa. Itu lagu. Oh iya. Zaman itu. Siap. Nah, dua lagu itu kok ya nyambung yang salah keyboardis pertama dari band Tato ini yang sebelum dia recording ke Jakarta, dia keluar lah kok ketemu aku di Samarinda setelah sekian puluh tahun itu ceritanya nyambungnya nah, dialah yang membikin arrangement musik di lagu salah satu hits di track album pertama Isoman sing Indahnya Berbagi. Oke. Kok nyambungnya nang kono iku ngene. Sik Mas sebentar. Mas Boim tadi bilang sudah puluhan tahun iki kok koyo berapa puluh tahun Mas karir di dunia musik Mas Boim. Kalau di rap kan memang awalnya aku drummer, aku sampai SMA aku masih ngedrum. Tahun? Itu saya SMP ku 96. Wih. 96 yo. Lulus SMP 96. Lulus SMP 96, lulus SMA 99. Nah, mulai di 96 itu kan zamannya pesta rap, Iwake, Denada, terus G-Tribe. Nah, itu ME setelahnya. Itu enggak salah SMA. Oh, SMA. Terus ya banyaknya di Iwake sama G-Tribe Jogja itu sih yang banyak
menginspirasi terus. Tapi aku cuma dengerin aja ya, belum perform sebagai rapper, masih jadi drummer sampai SMA. Selain ngedrum, di band yang satunya aku jadi vokalis band hip metal. Zaman itu tahun 90-an tuh, 96 itu rame-ramenya hip metal zamannya Samprut, The Machine. Oh ya, kalau luar negeri RATM. Ya, RATM, terus Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach. Nah, itulah. Terus nyambung mulai dari SMA aku di panggung sebagai vokalis sampai kuliah. Nah, itu sudah mulai awal dari SMA nge-rap. Terus di awal kuliah itu sudah mulai coba-coba bikin lagu. Kuliah berarti tahun 2010, udah 2000-an ya? 2000. Lulus 99 pokoknya aku lulus. Oke. Langsung kuliah. Tapi aku nggak kumpul sama teman-teman komunitas hip hop karena komunitasku mulai SMA aku arah-arah band-bandan. Jadi sampai sekarang banyaknya ya teman-teman yang musisi sekarang zaman-zaman band indie dulu, zamane Rel, zamane Flanela itu kan. Disitulah. Anu ya, deket ya sama Flanela kemarin. Ya karena sebelum Flanela kumpulan kita di Rel kan di studio Kangen. Nah, studio Kangen ini yang cikal bakal menambah banyak umur gitu. Banyak seduluran teman-teman musisi dari jebolan Kangen kan, ono Rel, ono Flanela, ono Hektik, ono biyen sing band top zaman dulu memang. Nah, dari segi itu banyak dari teman-teman Kangen sampai sekarang eksis. Sedulurannya masih melaku dan bersinergi sekarang pun juga masih jalan. Sekarang masih jalan di musik semuanya teman-teman, mayoritas. Oke. Terus yang di tahun ini 2020 kita bagi dua aja lah, sebelum sama sesudah pandemi. Oh iya. Sewaktu pandemi dulu lah. Sewaktu pandemi. Ini kan industri nggak cuman musik aja ya, tapi kan industri showbiz secara general kan delosor gulung kuming. Iya betul. Itu Mas Boim survive-nya ngapain waktu pandemi? Apa tetap berkarya atau terpaksa banting setir? Nggak. Jadi kalau di separuh hidupku itu kan dulu yang beriringan ya dunia foto, desain sama musik. Oke. Jadi tiga ini sampai sekarang yang saya lakukan ya di dunia tiga ini. Jadi waktu di pandemi, kalaupun kita nggak bisa panggung di luar, aku banyak ngupload di IG feed itu, aku cari beat yang free beat di YouTube itu, yang kira-kira masuk, aku bikin lirik yang sekira itu aku pengen ngomong apa, pengen melampiaskan apa. Nah disitulah aku bikin konten sendiri dengan lirikku yang durasi 1 menitan. Ada yang dulu itu pas zamannya pandemi, nyinggung ada Najwa sama Glenn Fredly meninggal. Waktu itu ada beberapa ya, ada 4 kalau nggak 5 aku waktu saat pandemi itu ngeluarin pakai free beat di IG kayak kontenan aja sih. Siap. Menstabilkan ini ya. Tetap menunjukkan eksistensi sama ini ya, mungkin menyalurkan biar warasi menyalurkan. Tahun 2021 itu aku ya pokoknya waktu pandemi lah. Itu saya pertama kali, jujur ya, baru pertama kali lihat singlenya Mas Boim di Instagram sama YouTube kalau nggak salah, kan bareng sama, ada kolaborasi sama Mas Oneng kalau nggak salah ya. Oh ya, sing Malang Kuat tadi ya. Kayaknya iya. Di lapangan bola itu video. Oh iya Malang Kuat. Malang Kuat, Karang Ploso, Dau Sumber Sari, Blembing Dinoyo. Malang Kuat. Itu gimana Mas ceritanya bisa ada kolaborasi kayak gitu? Luar biasa Mas Oneng. Nah aku mbek nyopo dulur wae dulurku. Mas Oneng ya, family. Mas Oneng nanti harus ngobrol sama kita di sini. Nah, itu ya betul Mas Oneng kudu duduk juga di sini kursi panas ini. Panas lho rek, AC nih AC. Oh iya rek, rukno rek. Iya, gimana Mas? Jadi di pandemi itu Mas Oneng punya pemikiran yang bagus. Karena semua sektor kan yo. Di pandemi ku ya wis rotok ndelosor lah. Yeah. Nah, karena dunia Mas Oneng dan dunia kita sama di dunia kreatif. Kira-kira apa caranya kita bikin karya tapi sing melibatkan banyak sektor. Oke. Nah, otomatis kan di situ bikin karya lagu. Nah, lagu itu juga bagus, Malang Kuat. Malang Kuat itu liriknya kita bikin dari Mas Oneng tiba-tiba bikin Malang Kuat, grup WA Malang Kuat
yang terdiri dari orang-orang dari berbagai background, ono MC, ono dancer, ono pengusaha, ono ASN, ono macam-macam. Terus kita mau ada Dr. Siva juga waktu itu kan, Pak Vivi Mampu dan banyak. Yuk kita bikin karya sama-sama sing untuk menyemangati pandemi ini dan teman-teman dunia kreatif gimana caranya bangkit. Bikin lirik, nah, semuanya urun di grup WA itu urun sampai sedemikian rupa jadilah sebuah lirik lagu Di Malang Kuat dan di-take di studio Andika Tewul. Nah di kono melibatkan beberapa musisi. Nah kan sudah lumayan lah. Masuk studio recording melibatkan beberapa musisi. Nah kan wis bersinergi lintas ya, beberapa orang. Terus waktu pembikin video klip juga melibatkan ada beberapa PH. Marengono didukung oleh Unggul sama atlet-atlet yang di-endorse sebuah produk itu kan. Akhirnya melibatkan aku pokoknya taunya setelah recording, Mas Jane recording hari ini ya, Mas lusa syuting, langsung syuting. Aku apal durung padahal liriknya aku aja belum apal kan. Si mau langsung syuting. Mas Oneng itu salah satu keunggulan ngono, cak kayak jam dinding ngono. Langsung Mas besok take oke, besok syuting oke nih. Saya aku oke tok wis gak harus kenarnya seperti itu. Pokoknya besok keunggul. Di situ banyak orang, banyak semuanya pada support deh video Malang Kuat itu karena ya emang pesannya bagus. Di Malang Kuat itu ya apa caranya di kala pandemi sing itu gelombang 2 kalau nggak salah rame-rame itu kita tetap berkarya dan kita berusaha menghidupkan Mas Oneng menghidupkan usaha kreatif di sekitarnya melalui karya ini dan untuk menyemangati jangkauannya dulu dan untuk menyemangati yang lain. Ayo kalau bikin itu kolaborasi lah pasti ngono. Benar. Jadi kayak di albumku yang pertama 10 track itu Mas Oneng juga gitu. Mas ojo di sini tok lek rekaman, di sini loh. Ambil di sini cek semua ini kebagian, terus video klipnya jangan di sini tok. Masuk bagus, terus musisinya sama minta siapa? Aku minta ini dikasih semua sampai Mas Oneng. Nah itu yang jadi salah satu semangat ambil ya itu aku juga harus meneruskan iku kolaborasi dan melibatkan banyak orang itu ternyata keren loh. Bener. Selain aku belajar egonya juga diturunno, saya juga banyak hal belajar dari teman-teman. Ya. Jadi intinya selama perjalanan karir ini mek sekisan aku ngomongnya wakai kemana. Lah sampean kan sing pinter gak ini enggak cuma tak tanyain nanti suruh bikin lirik juga. Iya terus. Ya, jadi intinya itu tadi ya perjalanan karir Mas Boim ini diwarnai oleh banyak pihak yang semangatnya itu kolaboratif. Betul. Intinya satu, kolaborasi, bener. Dan untuk sampai ke tahap bisa kolaborasi yang nyaman sama orang tadi apa Mas? Menurunkan ego. Punya idealis punya pasti, tapi ojo saklek lah. Ono koloe gini di maju, ono koloe mundur. Yang penting iso dan hasilnya ya alhamdulillah ternyata malah luar biasa. Benar. Berarti kalau mau dirangkum soal perjalanan itu berapa puluh tahun jenengan berkarir? 96. Lek dihitung berkarir itu sebenarnya apa? Secara di panggung apa secara mengenal musik? Ya kalau mengenal musik mulai itu tadi memutuskan kalau musik ini adalah jalan. Lah iki bedone wong Eropa wong Indonesia ya. Apa? Karena terpaksa. Nggak, kalau dulu memang di zaman kuliah ya of course pingin lah jadi rap superstar. Karena memang itu intensitas mulai SMA sampai kuliah itu sering aku di panggung reguler di beberapa kafe di Jatimah di mana-mana dan saya juga punya banyak lirik menurut maksudnya enggak sudah mulai membuat lirik. Sering nulis buku harian. Mungkin lah cewek diary kan ya, aku diare berarti kan apa sih kunak-kunak supaya enggak sakit perut tak tulis lah di situ keluhan-keluhan apa yang jadi lihat. Nah cuman masalahnya biyen aku belum tahu bagaimana sih kalau aku pengen recording itu kan harus punya beat. Aku beatnya ya nggak WDW, belum punya komunitas lah, belum bisa tahu kayak sekarang lah. Nah cuman akhirnya ya aku Mas. Makanya begitu 2021 aku muncul lagi album itu. Kalau yang orang-orang lama di musik sih sudah tahu lah aku
Tapi sebagian besar ngertinya aku kan fotografer. Loh, Loh. kok moro-moro kan nge-rap ngono kan? Sejak kapan ngono? Loh, kok moro-moro fotografer sih dibahas, ini musik mas. Ya, ya. Sorry. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya menarik. Kok tiba-tiba, kamu sejak kapan kau nge-rap? Nah, Ya, ya. di saat mereka belajar, aku kan belajar di luar gitu kan. Siap, Habis siap. sisa mereka belajar di rumah, saya belajar di luar. Disitulah mereka yang tidak tahu akhirnya. Nah, ternyata kan perjalanan hidup Pak Mas. Kalau aku pengennya sih memilih di karir musik. Aku sampai ke Jakarta kan ngawal habis dari rel dulu. Setelah rel ada roulette. Aku jatuh cinta, inget kan? Ya. Nah, waktu tekan kontrak di Joker Jakarta dulu. Nah, sebelumnya Joker kan, habis Joker, Magnetic, Joker, roulette. Aku ikut ke Jakarta, tekan kontrak. Aku sebagai tim kreatif, bukan sebagai ini. Akhirnya ternyata aku nikah. Nah, Nikah kok ternyata sih. Ya bos. Akhirnya alhamdulillah aku harus memutuskan untuk menikah supaya aku uripe rada jejeg. Dari zaman Malang Indie Community dulu rame-ramenya di Balai Barong, malam Indie Community. Ya di mana malam berakhir ya di situ kita tidur, di situ tinggal kan. Akhirnya dan kuliah aku sampai 7 tahun kan, duwowo gak mari-mari. Ya ini salah satu keputusan yang bagus ya, aku harus segera harus punya tanggung jawab. Saya harus menikah dengan status belum bekerja, gak jelas ngono kan. Ditakoni lagu sekarang itu mau dibawa kemana? Bukan ini gak jelas ya. Pekerjaan gak jelas tapi ngerabi anake wong. Ikulah beda nih. Ambek sampean. Enggak lah. Kita semua punya satu kesamaan pasti. Nah, terus iku Bang akhirnya gak jadilah meneruskan musiknya karena saya harus sempat vakum. Ya realita kehidupan. Saya harus memilih dulu sementara ya ambil nafas sebentar, menikah, terus saya harus ke Kalimantan selama 8 tahun. Di Kalimantan itu, nah itu wis masih bermusik, aku sering di panggung, di gigs anak-anak hip hop. Sebelum sampai ke luar pulau, kita ngomonginnya di Malang dulu. Atau selama karir bermusik itu kira-kira ada apa ya achievement dari Mas Boim itu sampai saat ini yang paling tinggi itu di mana Mas? Soalnya kan saya juga ada baca sebagai finalis apa itu? Ya itu akhirnya itu tadi loh. Ya mestinya achievement ini mungkin pinginnya waktu zaman kuliah dulu, cuman takdirnya ternyata terjadi 2021 setelah launching. Dan kemarin bulan apa ini Juni ya? Baru bulan Juni. Ya Juni kemarin itu kan kita habis rilis single. Habis rilis single baru sama Mbak Dina Noti, single judulnya Hello. Dan Dina Noti. Notaris. Yes, Dina Noti kan notaris tine apa ya? Nanti diceritakan ya Mbak Dina ya di sini. Iya, ini kan ditanya gak oleh jari ini. Oh iya ta. Akhirnya adalah salah satu temen di Dinas Pariwisata sama temen yang lain itu kok nge-share link di H-1 closing. Maksudnya pendaftaran ditutup loh. Jadi bengi itu langsung klik loh. Kok menit terakhir langsung gedut tak kirim lah karena kita sudah lengkap semuanya kan, senjata perang. Tak kirimkan setelah sekian bulan, keputusan pengumumannya baru Juni kemarin. Nah, kita lah terpilih 4 musisi dari 200-an musisi yang apply. Terus kita dikasih kesempatan perform di Mojokerto, Sunrise Mojokerto selama 3 hari. Nah itu alhamdulillah lah. Itu ya live juga, live perform di YouTube. Dia disaksikan banyak orang dan di sana penonton juga yang bikin kita bangga itu penonton itu antusias Mas. Di sebuah mall itu ono pirang lantai ngono. Tak jak nyanyi lagu nih sing indahnya berbagi itu semuanya itu melok nyanyi, berarti apal merinding banget. Kan gampang kan, memang ini nadanya catchy dulu, enak kan. Ya. Aku tinggal ngasih trigger, hey ya indahnya. Anthem banget memang ya. Yes. Anthem banget. Tak kayak ngono tok langsung semuanya sak hall kayak di Queen ini loh. Wah, kayak di Live It. Live It. Oke. Alhamdulillah. Pernah ada di bareng sama mereka yang
dulunya kan apa ya, festival-festival band tingkat nasional itu kan salah satunya kayak Indie 10. Itu ya itu tadi sih kita memang dari dulu gue bergerak di pergerakan musik ya, Malang Indie Community gue mulai dari aku support teman-teman anak rel, teman-teman rel di kreatifnya sampai kita bikin beberapa event yang itu tadi reguler sama Vivi Mbambong, Vicky Mbambong, Vicky respect Vicky ada di Bogor, dia dulu roadman-nya Flanela. Sampai kalau teman-teman Indie 10 itu kan apa si rel itu kan kalau nggak salah itu salah satu band alternatif pop pertama yang masuk di label. Waktu itu di Sony BMG, Indie 10 2 itu bareng ambil Nanas ya. Setelahnya Padi, Indie 10 1 kan Padi yo. Indie 10 2 itu DE coklat, Nanas iki ambil sing kepompong kupu-kupu itu ya. Sinden Tosca. Sinden Tosca itu kalau nggak salah. After itu panjang keliling Jawa Timur aku ngikut. Setelah itu mereka vakum, baru ke Roulette, ke Joker. Jokerin nama sebelum Roulette. Sampai itulah sampai ke Jakarta itu yang di luar dari musik hip hop yang kita support teman-teman di kreatifnya itu. Iya. Berarti memang sebenarnya ada korelasi antara support dari stakeholder swasta ya. Kalau kayak gitu itu kan memang nggak bisa dilepaskan. Bener. Wah, bener. Jadi kalau untuk musisi-musisi indie itu ya memang paling enggak ya harus, kalau untuk kolaborasi kayak katanya Mas Boim tadi harus mau menurunkan ego. Betul. Siap. Termasuk juga namanya kolaborasi kan ya nggak lepas dari komunitas. Bener. Dan ibaratnya yang sekarang yang kemunculan era sekarang Bonerucci, kemunculan era 2021 ini termasuk kita ikut generasi enak tok Mas. Karek metik enak tok. Berarti yang dulu bayangkan dulu untuk recording aja Masya Allah, wah effortnya itu luar biasa. Ya. Dengan yang sekarang kita sangat dimudahkan kan, ya banyak fasilitas, terus teman-teman di sini musisi juga banyak yang top kira karek pengen sama siapapun iso. Jadi kita tantangannya yang sekarang kan lebih ke after release gitu loh. Sing PR saya pribadi sampai sekarang itu apa yang kita kerjakan. Ya, tak pikir di Mojokerto kemarin itu tak pikir ada kayak bootcamp gitu kan. Gimana kita cara publish atau ngerumat medsos kayak apa, ternyata gak ono, ternyata habis perform tok gitu. Terus tak pikir dari satu kan ada 13 sektor apa pirang sektor gitu kan ya. Diambil satu sektor untuk mewakili ke Jakarta kan. Ternyata dari 27 sektor itu 27 orang yang terpilih dari 7.000 peserta dari beberapa sektor itu mewakili ke Jakarta satu kok dari sektor fashion dulu loh. Kita langsung loh. Terus ya apa nilainya aku ambil arek loh. Ya apa gitu terusan tak pikir. Terus dari sektor musik dari 200 dipilih 4. Ya, 4 yang perform di sana, terus dari 4 ini nanti satu mau ke Jakarta. Ngono kan wis normal loh. Mari ngono bagi pengumuman besok yang ke Jakarta satu dari fashion loh. Ya apa terusan delay. Ya wis boleh akhirnya. Berarti itu satu obstacle, satu kendala untuk teman-teman terutama kita ngomongin skup Malang dulu ya, untuk mempromosikan karya kan intinya. Betul. Terus nanti memanage-nya ya, dan ini kan harapannya kita nanti dengan adanya MCC langsung nyinggung ya MCC. Nggak tahu kita formatnya kemarin kan setelah rilis kita ya apa caranya publish ke digital platform ya. Entah maksudnya kita ini tempat fasilitatornya atau dari teman-teman yang lain membuat cuman tempatnya di sini atau seperti apa, sampai rilisnya kemana-mana itu ikulah wis PR tantangannya sekarang, apalagi yang independen yo sing gano produser gano donatur ya. Yang one man show mulai dari recording, scheduling apa masih sendirian seperti itu ya. Itu nanti coba kita bahas tentang korelasinya sama MCC. Tapi coba kalau dari Mas Boim sendiri kan kayaknya juga sudah ada komunitas untuk bergerak bersama. Jadi ada komunitas Voice of Malang. Siap. Terlibat di situ juga ya Mas ya? Ini perdana. Sebelumnya kan saya sudah pernah talk di MCC ya. Sebelum saya di VOM Voice of Malang, saya talk di MCC. Saya kan terus ketemu namanya Mas Arman. Saya tanya. Arman siapa ya Mas? Ada yang di MCC sini. Mas, kalau saya memposisikan sebagai musisi warga Kota Malang dengan adanya MCC ini,
kira-kira apa yang bisa saya berikan ke MCC apa yang bisa berikan pada saya gitu kan. Terjadilah obrolan singkat, akhirnya sing besok event langsung gitu kan. Akhirnya setelah diajak muter-muter sampai lantai 7 akhirnya saya paham, dan itu yang belum dipahami dan diketahui semua orang warga Malang. Makanya saya setiap ketemu teman-teman yang ini tak sedikit tak kasih edukasi loh rek. Terlepas waswisune aku gak ngurus, aku angkat tangan masalah itu. Yang penting kira-kira dengan adanya MCC ini kita bisa ngambil manfaat opo. Ikut tok sing tak fokusno wis. Dadi kan aku lek ketemu koncoku sing programmer apa desainer kapok lho rek. Kamu kalau mau bikin biasanya pelatihan-pelatihan di mangane kon ya workshop ke tempat mana ber. Iku lho kon dulurna MC sampai aku ngundang adik kelas tingkatku kan dulu yang di kampus. Nah, ajaan semua anak UKM bawa ke sini terus tak kasih nama beberapa orang, Mbak Iza kalau nggak salah sama siapa gitu. Kamu lihat semua fasilitas di sini apa yang bisa digunakan, kamu bikin program 1 tahun langsung tak kono. Dan kalau ketemu teman-teman musisi juga gitu, terserah mau diambil kesempatan itu atau tidak. Dan nanti insya Allah sama Voice of Malang kemarin saya juga ngomong ke teman-teman, ini kepengurusan yang baru baru bulan ini baru bulan ini saya dikasih kesempatan untuk bersinergi di teman-teman VOM. Terus saya ngomong, ini loh di MCC ada fasilitas begini. Ayo kita bikin program 1 tahun, coaching klinik kita, nanti gimana public speaking dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai frontman, sebagai vokalis, kita manfaatkan maksimal mungkin MCC. Dan mereka open dan bisa pakai, ayo iku. Kita tunggu kalian di MCC. Siap. Oke. Terus selain itu kan juga akhirnya punya channel podcast sendiri ya. Apa? Iya. Unik itu namanya apa? Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi, insya Allah. Itu udah jalan mulai kapan? Alhamdulillah iki wis publish, wis upload 9 seri, dan sing durung diedit ono 4. Terus guest star sing waiting list ono 10 iku sing durung sempet aku. Tak shooting dhewe, tak edit dhewe, tak upload dhewe. One man show. Nanti dicek channelnya Mas Boim ya, Silaturahmi. Nanti ada linknya. Bisa betul deh ya. Oh bisa. Bisa kan? Bisa. Mas ngomongin ini tadi lah. Habis dari drummer tiba-tiba hip hop. Style bermusik. Kenapa kok larinya ke hip hop? Apa karena memang kalau drummer ini kan ketukan? Iya. Kebetulan niku banyak pertanyaan dan wis tak siapno melalui sebuah lirik. Wah, keren ya. Ayo. Ya. Usia hanyalah angka, hip hop ini anugerah, mengalir dalam darah. Hip hopku tak sekedar uang, hip hopku tak cuma dari casing baju dan celana. Rasakan tiap lirik yang tertuang, hip hopku tak sekedar uang. Ku tak memilih tapi ku dipilih, berikan karya yang terbaik atas skill yang sudah diberi. Lirikku dari langit, mereka bilang ini wangsit. Mulutku komat kami terbalut dengan musik cantik. Nah itu salah satu lirik yang keluar setelah banyaknya pertanyaan sing mulai teko kondiku wis tuwek lapo begitakan sampai kon kok moro-moro nge-rap, kon nge-rap kapan. Nah itulah. Berarti itu baru kepikiran tadi. Iki mang asline tas metu tapi wis tak siapno wingi gitu lho. Tak tono saiki. Cek ketok spontan dulu. Siap. Ya. Keren. Nanti tinggal di mixing aja, Mas. Ya, bisa di sini. Ada studionya. Nah, iku salah siji aku mau ngetes kekuatannya MCC deh ngono. Kan podcast wis dites ya. Nah, itu rekor deh kita mainkan. Siap. Tadi udah bikin 1 lirik, berarti pasti karyanya udah banyak nih. Alhamdulillah. Tadi yang sudah keluarkan album pertama 10 track. Single Hello sudah. Halo, kalian apa kabar? Udah lama aku tunggu cerita yang belum ku dengar. Mungkin kini kau telah jauh di sana, bertebaran di mana-mana di bumi Nusantara. Tebarkan aroma positif di wilayah. Bersama kolaborasi ada 3. Itu yang kemarin di baru launching ya?
baru launching yang Hello itu sama Dinanoti kan. Saya nggak bisa datang itu, mohon maaf ya Mas. Itu sejarah loh. Siap, makanya itu. Itu salah satu rezekinya kan kita ngono Mas. Pokoknya bergerak launching, semesta mendukung. Nah, akhirnya dikasih tempat di sana lah, akhirnya jadilah sebuah event. Padahal karpe mek launching ya mek posting aja di ini kan digital platform. Ternyata ada rezeki lebih dan yang nawari launching. Ya. Dan Jumat depan kita akan rilis lagu baru, single bersama teman-teman santri jalanan Anjang Sono, judulnya Sang Kekasih. Ku nanti anyar. Keren. Terus tadi malam, hari ini submit terakhir Anugerah Musik Indonesia. Amin. Untungnya sing tahun pertama 2021 launching bulannya wes lewat. Tahun 2022 belum punya karya lanjutan di bulan itu. Lah kok wingi tak enteni pirang bulan wis tak enteni Mas Oneng moro ceteng. Lur kamu sudah upload. Waduh jurek jam 10 bengi, jam 9:10 bengi. Deadline terakhir langsung submit. Itu tadi tak WA dari panitianya. Mohon ini sudah aman Kak? Alhamdulillah aman, tinggal ditunggu. Alhamdulillah wis. Sepandungane wis. Berarti ini ya, ditunggu kabar baiknya dari AMI Awards, semoga masuk. Berarti tadi ada apa aja nih karyanya? Udah satu album sudah, dan beberapa single dan kolaborasi, dan masih ada sekitar materi album kedua sudah ada, tinggal pandungannya dimudahkan rezeki recordingnya si kuda ya, ambek tanggapannya cak akeh kok mlebu rono ku lho. Ono tanggapan recording. Ojo sampai duwe iki mlebu rono gak oleh. Ono duit ya Mas. Ngono. Ini apa Mas? Wes langsung mau mata ini ya. Karena jembatannya Bang merorok gitu. Iya, makanya kan kasih clue iki Bang. Apa ini? Nah, inilah kita di MCC ini kan selain sektor musik kan juga support sektor apa ya, UMKM ya. Oh, berarti Mas Boim ini tadi apa, fotografer? Ya. Musisi ya, udah jelas ya. Entrepreneur. Ya, entrepreneur. Ini produknya gitu kan. Ya, tapi kira emang endorse. Ya bisa. Terus ini adalah salah satu produk, kalau kita toko usaha kita namanya Isme Bakes Malang, dan produk unggulan salah satunya kita ini adalah roti CC resep kuno khas Malang. Isme Bakes Malang. Ya. Nanti bisa keluar di sini linknya. Mas, sampean tulis di dhuwur iki ya. Sing apik. Oke. Ini jangan-jangan nanti ada korelasi antara roti sisir resep kuno khas Malang iki wis ono lirike iki pasti, wis ono jingle iki. Oh wis, tentu lah. Iya. Kita entekno musik sih. Ya itu tadi sih Mas. Jadi selama apa ya, kalau mau diomongin kultivasi ya, udah berapa puluh tahun berkarir. Kultivasi kok. Kalau tadi Mas Boim itu ngomongnya enak itu sekarang. Jadi tinggal memetiknya seperti itu loh. Iya betul. Untuk apa ya? Untuk tandur-tandurnya. Bener, untuk Mas Boim sendiri pribadi nih, sudah puas belum sih setelah memetik semua yang sudah ditanam gitu, atau mungkin masih mau nanam lagi? Ya, of course. Sampai sekarang yang masih saya lakukan adalah masih pacul-pacul. Saya masih banyak perjalanan, dan sejak pintu itu dibuka lebar, ya itu memang semesta memanggil, jaringan-jaringan silaturahmi baru itu semakin meluas. Nah itu kesempatan saya menangkap momen itu sebagai rasa syukur saya, ya saya harus melanjutkan ini. Nah dulu sih nyinggung sebentar. Dulu kan awal pertama keluar kan kita sebenarnya formatnya duo sama Basia kan. Iya. Nah, karena jadi Basia dulu sebagai musik director plus dia DJ-nya. Cuman di waktu kita produksi 2 lagu terus dia meninggal karena pas rame-ramenya itu kan Covid. Nah, akhirnya saya harus keluar sendiri, dan sebagai rasa apa namanya ya, untuk spiritnya dia mensupport kita, saya pribadi kon layak kon kudu sudah saatnya kamu keluar. Nah akhirnya ya sih tak terus pisan, dan masih banyak yang angen-angen ini yang belum kesampaian. Salah sijine yang terbaru ya saya kepingin kolaborasi sama Opik Tombati, Sam Opik Tombati. Semoga didengar sama Mas Opik. Amin. Kabul aja deh. Terus
berarti nggak akan berhenti di sini ya. Pencapaian masih Insya panjang Allah, untuk masih. seorang Insya Mas Allah. Gonggo sehat, Roxy. Gonggo Oke. sehat, nggih. Siap. Jadi balik lagi, tapi kan musisi ini kan sebenarnya kan panggilan jiwa ya. Yo. Panggilan jiwa, tapi balik lagi dulu sempat vakum karena realitas hidup. Ya, data kehidupan. Akhirnya ya musisi ini mungkin untuk sebagian, atau mungkin kalau mau ngomong untuk banyak musisi yang lainnya ya, masih belum cukup bisa untuk jadikan cantolan. Ya. Salah satunya ini tadi sudah di-spill banyak. Mas Boim ini entrepreneur juga ternyata kan, jadi punya usaha roti sisir. Kira-kira mau bikin apa lagi Mas di luar musik? Yang di luar musik ya tentu pengembangan dari ini. Pengembangan dari ini kan baru satu outlet di rumah. Bagaimana ini bisa nancep di Malang kalau tamu-tamu atau teman-teman dari luar kota itu datang ke Malang, request minimal bawa inilah ke kotanya. Dan Oke. ini sudah mulai ya sedikit babat-babat, sudah beberapa orang yang repeat order yang cocok, dan dia bangga dengan membawa ini keluar kota. Dia ke Bandara Menteng ini bang, itu sudah pride-nya itu kayak Yeah. tadi yang di Mojokerto ditepuk tangan nih nyanyi lagu itu, mereka sampai aduh saya bawa ini, saya sekarang sudah nggak pernah bleeding di situ, saya seneng bawa ini ke itu sudah wah Diapresiasi. apresiasi. Dan banyaknya fasilitas jasa pengiriman yang untuk makanan ini, nanti kita sering ngirim ke Jakarta, itu sering. Ya, ya. Wah, aku baru hebat juga ya ternyata ngirim 5 kardus ini kan Big Pop ke cedek Istana Negara ini mek 50.000. Wah, keren ya ngono. Ini memudahkan kita lah pengusaha. Benar. Ini juga berarti ini kan produk UKM, produknya Mas Boim sendiri. Ini juga BTW thank you ya Mas, monggo loh. Iya, ini juga apa jenenge iki? Ini konsultnya ada di MCC Oh, juga, boothnya konsult. di lantai 3 kalau nggak Ya, salah. ini saya juga minum coklat, rasa coklat enak ini. Apalagi Mas yang mau ditambahin untuk MCC? Nah, dan ini yang kita belum kejadian terwujud sama MCC kan, bikin yang kita nanti rencana sama teman-teman VOM Voice of Malang program 1 tahun. Ini kita belum terlaksana di sini, dan kita belum pernah menggunakan fasilitas untuk kapasitas event gede di MCC juga belum pernah. Kita juga bikin event yang di rooftop, Wah, yang iya. di hall. Kita pengen bikin klinik reguler, coaching klinik vokal untuk anggota dan di luar anggota. Banyak lah yang kita melihat di MCC ini, kita bisa banyak bersinergi. Sayang kalau nggak kita maksimalkan kan Mas. Kita harus jemput bola, kita juga harus menjadi minimal dari kita pribadi menjadi corongnya dari MCC ke warga yang lebih luas, supaya ini punya kita, ini punya warga Malang. Jangan jadi smart people lah, ojo termakan yang omongan-omongan waswisu yang enggak. Wes sudah, apa yang bisa kita pakai di sini manfaatkan lah, tulin-tulin ini lah enak. Ini anak gue itu bawa sini, kamu harus mainannya itu kamu di sini loh, cari teman-teman di sini loh, cari komunitas yang positif. Kamu di sini kamu bisa makan, bisa sholat. Wes, yo sebagai ayah juga nggak khawatir kamu tulin gini ngono. Pokoknya keren lah MCC, mudah-mudahan dowo ini nih yo. Nafasnya dowo. Jadi Jadi memang masih banyak yang harus. betul kan ibaratnya sama-sama memulainya juga saya menyaksikan juga di sini, juga saya diundang juga di sini, jadi punya harapan banyak loh untuk sama-sama bersinergi. Oke. Jadi kita ajak lah ya, nawak-nawak kreatif pelaku e-craft, nggak cuma musisi aja. Iya. Ya paling nggak datang dulu ke MCC, syukur-syukur bisa duduk di sini juga bareng kita untuk bikin program podcast. Untuk nawak kreatif yang tertarik atau ini bisa hubungi kita, bisa di DM di Instagram atau Jadi yang di podcast ini sektor apapun ya di dunia semua. kreatif. Jadi ya. 17 subsektor ekonomi. 17 sektor punya hak yang sama, bisa duduk di sini Iya, ya. bisa. Tapi paling nggak ya punya karya dulu lah. Nah iya. Pertama itu, yang kedua kan kemauan tuh. Oh bener. Yang kedua kan kemauan. Siap. Terus ini Mas, sebenarnya MCC ini kan kita punya tagline. Makanya kan kita ingin pesan ini juga sampai ke seluas-luasnya ya. Seluas-luasnya, karena kita punya di sini tagline itu dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Wah keren, siap. Ya. Harapannya itu semua
nggak akan tercapai kalau nggak dilakukan dengan pola yang tadi sudah Mas Boim lakukan. Betul. Kolaborasi dan menurunkan ego. Ya, betul. Oke, Mas, terakhir closing statement untuk MCC apa? Lirik bisa berupa Siapa ya sing cocok ya? Nanti ini Mas, endingnya kita punya pose salam kreatif. Apa salamnya? Ya gini, salam kreatif. Oh gini, Ya. 3. Oh, salam kreatif, oke. Ayo. Ya paling saya mau ngomong sekali lagi ya. Kita punya harapan yang sangat besar itu suatu saat kan nomor 17 sektor ya. 17 subsektor. Nah, soalnya gini, soalnya kita dari pelaku dari musik dulu dah atau begitu sebaliknya. Untuk menghadirkan sebuah karya, anggaplah satu lagu kita rilis, terus kita bikin video klip juga, berarti kan sudah melibatkan sektor satu. Benar. Saya bikin artwork, sudah sektor lainnya kan, sampai ke fashion, mulai wardrobe-nya, segala macam, make up-nya, sampai saya kepingin suatu saat perform di luar kota, nanti pas penyerahan anugerah musik Indonesia, amin, ataupun pas saya ada undangan di luar negara. Nah, tadi walaupun yang represent satu ibaratnya sektor musik, tapi di dalamnya itu sudah melibatkan 17 sektor loh. Benar. Saya itu pengen seperti itu. Siap. Entah itu dimulai dari musik dulu atau yang lain, paling enggak sama-sama melibatkan. Atau kalau teman-teman film, scoring segala macam, kayak pengen nanti ketemu anak-anak film, ngajak aku akan shooting tak musiknya tak apanya, nah, kolaborasi seperti itulah. Yeah. Artwork juga kemarin yang di podcast di sini duduk yang teman-teman yang finalis IKN, respect. Itu juga aku itu sering memberanikan diri ambil rotok gak tahu malu. Kalau saya melihat orang yang hebat itu aku mesti wah gila respect, aku kepingin deket. Itu langsung tak sikat ya Mas. Saya gini bisa nggak kolaborasi gitu. Ditolak urusan buri, yang penting aku ngomong. Mas, aku kayak selalu kepingin kolaborasi seperti itu. Oke, kalau gitu Mas Boim, thank you ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Siap, kita tunggu untuk karya-karya lainnya. Siap. Kita titip pesan juga untuk tadi peranan MCC. Oke. Untuk kawan-kawan Ekraf. Oke, thank you Nawak Kreatif. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Ciao. Ciao. Thank you.